Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah atas nikmat, rahmat dan karunia Allah. Pada malam hari ini kembali kita berjumpa dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah, yaitu talabul ilmi asy-syar'i, menghidupkan majlis-majlis ilmu yang insya-Allah ta'ala sebagai jalan untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah melalui al-ilmu. Salawat dan salam teruntuk buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah, tauladan dan panutan. Sesungguhnya hidup kita akan baik, akan selamat, akan mendapatkan kebahagiaan hidup tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita angkat, al-maqsud bis salaf. Siapa yang dimaksud dengan salaf itu? Sering kita mendengar kalimat-kalimat salaf, namun siapakah yang dimaksud salaf sesungguhnya? Secara bahasa kita telah menjelaskan dalam pertemuan kita yang lalu, salaf artinya adalah para pendahulu di kalangan nenek moyang kita, orang-orang terdahulu. Mereka terdahulu namun mengambil pelajaran, orang-orang belakangan mengambil pelajaran dari mereka. Ibnu Asir mengatakan bahwa salaf itu man taqaddamuhu bil maut, orang yang terdahulu meninggal di kalangan bapak-bapak, ya, karib kerabatnya, dinamakan generasi awal dari orang-orang yang mengikutinya, as-salafus salih. Itu makna dari segi bahasa. Adapun makna salaf dari segi istilah, beragam pendapat di sini tentang makna salaf dari segi istilah. Sebagian mereka mengatakan bahwa annahum as-sahabah faqat. Salaf itu sahabat saja. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa salaf itu as-sahabah wat tabi'in, sahabat dan tabi'in. Kita mengenal, sering mendengar nama sahabat. Sahabat itu adalah
Orang yang bertemu dengan Nabi hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Dikeluarkan situ munafik. Orang munafik bukanlah sahabat. Tabi'in, orang yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi, hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Sedangkan di bawahnya tabi'in, orang bertemu dengan tabi'in. Pendapat yang ketiga mengatakan salaf itu adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mengatakan salaf itu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kalau tabi'un tabi'in adalah orang yang bertemu dengan tabi'in, hidup dalam keadaan beriman pada Allah, bertauhid, mati dalam keadaan beriman. Pendapat yang keempat, annas salaf itu katanya man kana qablal khamsumiyah, orang yang hidup sebelum 500 tahun. Ya. Dan dia menyangkal, pendapat ini mengatakan bahwa manhaj salaf itu atau masa salaf itu dibatasi oleh waktu. Ini pendapat yang keempat, bahwa katanya manhaj salaf itu adalah sampai umurnya 500, sebelum 500 tahun. Ya. Dari kenabian, artinya adalah setelah kenabian. Dan dia menyangkal bahwa salaf itu terbatas pada masa-masa tertentu saja, yang sudah ditentukan, tidak melewati itu. Pemikiran ini berkembang ya atas orang-orang yang membatasi salaf itu hanya pada generasi tertentu, lewat dari itu tidak salaf. Maka katanya pembatasan zaman ini mencukupi memahami batasan salaf, di mana dia membatasi salaf itu adalah dari segi 3 kurun yang utama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan, khairul quruni qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Mereka membatasi bahwa salaf itu hanya 3 kurun pertama. Khairul quruni qarni, ini yang pertama, sebaik-baik kurunlah kurunku. Tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum, berdasarkan hadis tersebut. Namun tentu timbul pertanyaan berdasarkan buku ini, kitab ini, As-Salafiyah Alal Jad, Kun Salafiyan Alal Jad. Timbul pertanyaan di sini, apakah na'tabir, kita bisa mengambil ibrah, kita bisa menjadi pelajaran, kita anggap setiap orang yang hidup pada kurun tersebut adalah salaf yang bisa diikuti? Kalau sekiranya salaf itu dibatasi oleh waktu, apakah ya kurun generasi yang hidup pada masa itu semuanya bisa diikuti? Jelas pendapat tersebut tidak benar, kata Syekh. Tidak setiap orang 3 generasi itu bisa diikuti. Kenapa? Bisa jadi dia hidup pada masa sahabat, tapi dia bertentangan dengan sahabat. Dia hidup di generasi itu. Di pendapat yang keempat ini dibantah. Apakah setiap orang yang hidup di 3 generasi itu ya bisa diikuti, dipedomani semuanya? Tentu tidak. Pendapat yang menyatakan yang keempat ini tidak benar. Banyak generasi yang hidup, banyak orang yang hidup pada masa generasi sahabat, generasi tabi'in, tapi pendapatnya, pikirannya bertentang dengan para sahabat. Pikirannya bertentang dengan ya apa yang diamalkan oleh Nabi, seperti khawarij dan segala macamnya. Oleh karena itu tidaklah ya mutlak,
3 generasi itu dikatakan generasi salaf, tidak mutlak, tetapi wajib diidafahkan, disandarkan kecocokan pendapatnya, kesesuaian pendapatnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi dia hidup di generasi sahabat, tapi pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentu tidak bisa jadikan pedoman. Siapa yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, maka tidaklah dikatakan salafi. Yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah tidak dikatakan salafi, meskipun dia hidup di hadapan sahabat dan tabi'in. Ini yang rajih dan yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan seseorang pada zaman itu tidak mencukupi dia dihukum bahwa dia berada pada mazhab salaf. Selagi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada orang hidup pada generasi sahabat atau generasi tabi'in, belum tentu dia dikatakan salaf yang diikuti. Ya, belum tentu. Jika bertentangan pendapatnya dengan Al-Quran dan Sunnah, mungkin saja dia mubtadi', berbuat bid'ah. Oleh karena itulah ulama mengikat salaf itu dengan as-salafus salih. Ya, ulama mengikat kalimat salaf itu dengan as-salafus salih untuk agar lebih jelas, agar lebih terang. Karena tidak setiap orang terdahulu itu bisa diikuti. Kenapa? Kalau sekiranya ra'yunya, pendapatnya menyisihi Al-Quran dan Sunnah, meskipun dia hidup di hadapan sahabat atau di hadapan tabi'in. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Oleh karena itu, Al-Imam As-Safarini mengatakan yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah ma kana alaihi sahabah al-kiram, adalah yang mereka mencontoh para sahabat yang berada dalam mazhab sahabat, ya, dan para tabi'in yang mengikuti dengan baik, wa atba'uhum, dan pengikut-pengikut tabi'in, para imam-imam din yang disaksikan keimamannya, diakui keberadaannya, manusia mentalaki perkataan mereka. Duna man rumiya bi bid'ah, bukan orang yang dituduh dengan bid'ah. Adapun orang yang dituding sebagai bid'ah, maka tidak dikatakan salaf, atau dikenal dengan laqab, gelar yang tidak diredai, Khawarij, tidaklah salaf. Meskipun cikal bakal Khawarij sudah ada pada masa sahabat, tidak dikatakan salaf. Rafidah, ya, Syiah Rafidah, tidak dikatakan salaf, meskipun dia hidup pada masa tabi'in semuanya. Tetapi kenapa tidak dikatakan dia salaf? Karena ra'yunya mukhalafah, bertentang dengan Al-Quran dan Sunnah. Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, Jahmiyah, dan Mu'tazilah, semuanya itu, ya, jelas bahwa mereka tidak dikatakan salaf, meskipun dia hidup di masa salaf. Kenapa? Karena pemikirannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Faqayyada as-salaf alladhi maka dikaitkan salaf itu
yang diikuti, salaf yang diikuti dengannya, yaitu orang yang mimman syuhida bil imamah, yang disaksikan keimamannya, lam yurma bi bid'ah, tidak dituding melakukan perbuatan bid'ah. Kalau dia dituding melakukan perbuatan bid'ah walaupun dia generasi terdahulu, ya, maka tidak dikatakan salaf. Falaisa kullu salafin yuqtada bihi, tidak setiap generasi terdahulu diikuti. Batasannya tadi apa? Sekiranya ra'yunya, pendapatnya bertentang dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa innama takunul qudwah, hanya saja ketika dia menjadi qudwah, menjadi contoh dan uswah dengan mereka yang terdahulu, orang-orang pilihan terdahulu di kalangan sahabat Rasulullah, para imam-imam tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dan orang-orang yang dikenal berpegang teguhnya dengan sunnah, ya, wal imamah, dan menjauh bid'ah, dan memperingatkan orang dari berbuat bid'ah tadi. Di mana Allah telah memerintahkan untuk mengikuti jalan-jalan para sahabat Rasulullah SAW dan asar-asar mereka, dan berjalan di atas manhaj mereka. Wattabi' sabila man anaba ilaihi, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ini dikatakan. Ayat ini jadikan dalil, wattabi' sabila man anaba ilaihi. Apa kata Imam Al-Qayyim ketika beliau menafsirkan ayat ini? Wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Setiap sahabat itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka wajib mengikuti, ya, jalannya. Wajib mengikuti jalan para sahabat. Perkataannya, keyakinannya merupakan sebesar-besar jalan. Wattabi' sabila man anaba, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, yaitu jalannya para sahabat. Allah telah reda kepada mereka. Allah telah reda kepada para sahabat tadi. Wa amman ittaba'hum, dan Allah reda kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah reda kepada sahabat, Allah reda pula kepada orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan, itu dengan kebaikan. Ayat tentang ini ma'ruf, ayat tentang masalah ini cukup kita kenal. At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Was-sabiqunal awwalun, generasi terdahulu, minal muhajirin wal ansar, di kalangan kaum muhajirin dan ansar. Sebutkan generasi terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar. Ayat ini menjelaskan keutamaan kaum muhajirin dan ansar. Langsung disebutkan namanya, muhajirin dan ansar. Muhajirin dulu, baru ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Tidak dibatasi muhajirin dan ansar saja, tapi diikuti oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Apa sikap Allah? Apa sikap Allah terhadap mereka? Radhiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka. Waradu'an, mereka pun reda terhadap Allah. Wa a'adda lahum, Allah janjikan untuk mereka
jannatin tajri min, surga yang mengalir ya di bawahnya, tahtahal anhar, khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan besar. Ayat ini jelas menjadikan rekomendasi Allah terhadap kemuliaan generasi sahabat. Kemuliaan generasi sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar, dan generasi yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti manhaj mereka dan akidah ibadah. Kemudian juga ayat ini menjelaskan keredaan Allah terhadap generasi sahabat. Sebagian orang mengatakan, ya sahabat semua Jawa, hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki, kita laki-laki juga, semua kita dengan sahabat. Iya, mereka laki-laki, tapi kita tidak mendapatkan keridhaan Allah langsung. Allah yang memberikan rekomendasi bahwa Allah reda kepada mereka. Makanya orang-orang yang tidak memahami ayat ini, atau orang-orang yang belum memahami tentang kemuliaan sahabat ini, mereka tidak mengakui atau menganggap remeh para sahabat. Mereka lebih mendahulukan akalnya. Ini Allah yang menyatakan kemuliaan para sahabat. Itu generasi Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikutinya. Kalau tidak ada walladzina tabauhum bi ihsan ini, tentu cukuplah generasi Muhajirin dan Ansar saja yang dimuliakan. Tapi dengan adanya walladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, masuk di sini tabi'in, masuk dalam ayat ini tabi'un tabi'in, masuk di sini orang-orang, setiap orang mengikuti mereka adalah reda Allah terhadap mereka. Tentu yang teratas di sini adalah generasi Muhajirin dan Ansar. Allah reda kepada mereka. Kemudian Allah janjikan untuk mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi surga itu banyak, bertingkat. Bukan jannatun, jannat menunjukkan jamak. Surga itu ibarat taman. Jannah itu taman. Bukan seperti hotel-hotel bertingkat. Tidak. Taman di depannya ada kebun-kebun. Dan ada buah-buahan yang siap untuk disantap. Khalidina fiha, mereka kekal dalamnya. Ya. Orang kalau sudah masuk surga, tidak ada cerita keluar dari surga. Kalau masuk neraka, bisa ada keluar dari neraka dan masuk surga. Kalau sudah masuk surga, tidak dikeluarkan lagi untuk masuk neraka. Karena seseorang kalau sudah masuk surga, dia sudah mengalami fase penghisapan, dihisap amalnya, baru dia masuk surga. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Idzan falaysa minal ibtida' fi syai'in ay yatasamma ahlus sunnah bis salafiyyin. Bukanlah perkara bid'ah apabila ahlus sunnah menamakan dirinya as-salafiyyin. Bukanlah adalah bid'ah kalau ahlus sunnah itu menamakan dirinya as-salafiyyin. Bahkan mustalah as-salaf, istilah salaf itu sama benarnya, sama sempurna atau sama-sama dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Isawi tamaman, ya, sama benar dengan istilah ahlus sunnah. Istilah salaf itu sama benar dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Dari mana kita mengetahui? Wa yudriku dzalika bitta'ammul. Diketahui itu ketika memperhatikan makna-makna kalimat tadi, berkumpulnya
setiap dari istilah-istilah itu pada hak sahabat. Sahabat dia mengikuti sunnah Nabi, maka dikatakan sunni atau ahlu sunnah. Sahabat generasi terdahulu ada apa dari sahabat? Jadi ahlu sunnah, ada salafiyin. Istilah kedua istilah itu ada pada diri sahabat. Maka orang yang mengikuti dikatakan salafiyin. Orang yang mengikuti dikatakan sunni. Mereka sama-sama, istilah itu sama-sama. Maka sebagaimana juga sah kita mengatakan diri kita sunni penisbatan kepada ahlu sunnah. Sunni penisbatan kepada ahlu sunnah. Sah kita mengatakan salafiyun, bukan wahabiyun. Nah, salafiyun. Sekarang kan kita marah orang mengatakan salafi wahabi. Nah, ada, tidak dikenal wahabi itu, tidak dikenal. Kalau wahabi itu gelar-gelar yang diberikan oleh musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau salafi ya para ulama kita jelas telah memasyhurkan istilah salafi ini. Nisbat kepada salaf. Ya. Nisbat kepada salaf. Jadi kalau kita katakan kaji salaf, kajian salaf, iya, menisbatkan pengajian ini kepada para pendahulu kita. Kajian salaf atau kajian sunnah. Buat kajian baru lo kajiannya kajian sunnah. Itu sebenarnya tidak baru. Kajian sunnah itu tidak baru, kajian salaf itu tidak baru. Kenapa? Yang dikaji itu yang dahulu, kalau baru itu bid'ah. Kajian sunnah bukan kajian baru. Penamaan sunnah tadi dinamakan sekarang untuk membedakan dengan kajian-kajian yang tidak berdasarkan sunnah. Kajian salaf adalah kajian yang mendasari pemahamannya kepada para salaf, bukan kajian baru. Nah, keliru orang mengatakan kalau kajian salaf, kajian sunnah, kajian baru, kajian lama. Ya. Jadi kalau ada nanti orang mengatakan antum kajian baru lo kemana? Nah, ada baru betul. Ya. Antum tahu yang kita kaji yang diajarkan Nabi kah? Apakah yang diajarkan Nabi itu baru? Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka sah kita mengatakan sunni penisbatan kepada ahlus sunnah. Sunni penisbatan kepada ahlus sunnah. Maka sah kita mengatakan perkataan salafi penisbatan kepada salaf. Sunni menisbatkan kepada sunnah. Berusaha untuk memahami agama ini berdasarkan sunnah Nabi, bukan akal. Salafi penisbatan kepada salaf. Nah, dua istilah ini ada pada diri sahabat, tidak keluar dari sahabat, baik dia sunni atau as-salafi. La farqa izan. Jadi Syekh mengatakan tidak ada bedanya itu kedua istilah tadi, salafi nisbatun ila salaf, sunni penisbatan kepada sunnah. Fa innahu ba'da wujudil firaq wa husul al-iftiraq asbaha madlul salaf muntabikan. Nah, kapan munculnya istilah sunnah ini dan istilah salaf, istilah sunnah? Dulu kan Islam saja. Orang Islam, orang tetap kita mengatakan orang Islam, tapi muncul istilah ini setelah berkembangnya kelompok-kelompok yang menyimpang dalam agama. Ya. Kelompok firqah-firqah yang menyimpang pemahaman akidahnya, pemahaman ibadah dalam agama, ya.
berkembangnya ini untuk membedakan pemahaman tersebut, muncullah istilah sunni. Karena ada pemahaman yang mendasari pemahaman dengan akal. Untuk menisbatkan pemahamannya kepada para sahabat pendahulu kita, muncul istilah salafi, membedakan pemahaman dengan orang-orang belakangan yang bertentangan dengan pemahaman salaf. Itu para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi bukan yang baru, istilah itu muncul belakangan, dan istilah yang dibuat ini istilah yang hak, yang benar, keberadaannya ada. Maka pada pelajaran terdahulu, orang-orang ahli bid'ah, dia membuat istilah itu ada kalanya dari pemahamannya Rafidah, Rafidi, ada kalanya mereka membuat istilah dari pendiri. Islam tidak memakai istilah dari pendiri tadi. Qadiri, tarikat Qadiri, nama ya penciptanya Qadiriyah, Qadir. Islam tidak menisbatkan pemahaman kepada pendirinya. Kalau pendirinya, pemahaman pendirinya itu Muhammadi. Nah, tidak disebutkan kepada hal demikian. Maka Syekh mengatakan, sungguhnya setelah terjadinya perpecahan berbagai macam kelompok dan terjadinya iftirak, jadilah istilah salaf tadi diarahkan sesuai dengan terhadap orang yang menjaga manhafaza ala salamatil aqidah. Jadi ketika istilah salaf itu muncul, maka istilah salaf ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj. Keselamatan akidah dan manhaj sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan generasi-generasi yang utama. Jadi istilah salaf itu ketika banyak terjadi perpecahan, diarahkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah, ya, keselamatan manhaj sesuai dengan pemahaman para sahabat dan generasi terbaik, kurun terbaik. Wa yakunu hadzal mustalah as-salaf. Maka jadilah istilah ini dikenal dengan salaf, kesamaan dengan nama-nama syar'i yang lain seperti Ahlus Sunnah, Taifah Mansurah dan yang lain-lainnya yang telah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu. Ikhwatina fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Berikutnya adalah izharu mazhabis salaf wa bayanu mauqifihim min ahlil bid'ah. Menampakkan mazhab salaf dan bagaimana sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berjalan di atas sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, berpeganglah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajis, dan gigitlah atasnya dengan gerahammu erat-erat. Disuruh untuk menggigit sunnah ini dengan geraham erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru ini dalam hal agama, din. Kalau dalam muamalah banyak sekali perkara baru. Ya, kok perkara baru kok? Ya, mic ini, kamera ini perkara baru. Yang dimaksud jauh yang baru ini muhdatsat fid din, perkara baru yang berhubungan dengan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam din itu ada bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan dalam terhadap firqah najiyah,
Sifatkan juga oleh Nabi kelompok yang selamat itu, man hiya ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapakah dia Rasulullah? Lalu ketika itu, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana, apa yang saya di atasnya dan sahabat-sahabatku. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, man kana mustannan, siapa yang mengambil sunnah, falyastanna, hendaklah dia mengambil sunnah, biman qad mata, dengan yang telah mati. Siapa mereka itu? Ulaika ashabu Muhammad, mereka itu sahabat Nabi Muhammad. Kanu khaira hadhil ummah, adalah mereka sebaik-baik umat. Wa abarraha, dan sebaik-baik hati. Ini kata Ibnu Mas'ud. Bagaimana sahabat digambarkan sahabat sebaik-baik umat. Kemudian wa abarraha quluban, yang paling baik hatinya. Wa maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit takalluf, bebannya, mengeluhnya. Qaumun, mereka adalah kaum ikhtarahumullah, Allah telah memilihnya, lisuhbati nabihi, untuk bersahabat dengan nabinya. Wa naqala dinahu, dan menukilkan agamanya. Tashabbahu bi akhlaqihim, maka contohlah dengan akhlak-akhlak mereka. Wa taraikihim, jalan-jalan hidup mereka. Fahum kanu 'alal hudal mustaqim, mereka para sahabat itu adalah berada di atas petunjuk yang lurus. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan, usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah itu menurut kami, kata Imam Ahmad, at-tamassuku bima kana alaihi ashabi Rasulullah, berpegang dengan apa yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah, wal iktida'i bihim, dan mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Jadi jelas sunnah itu kita pahami, kita amalkan, yang bid'ah kita tinggalkan. Di antara jadi kita bisa mengetahui orang tadi berada dalam sunnah atau tidak ketika dakwahnya kemana arahnya, mengajak kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah. Ada orang yang tidak mau bicara tentang bid'ah, tersinggung orang mekoi. Kan ada. Tidak demikian. Kita mengetahui kejelekan agar menghindarkan masyarakat dari kejelekan tadi, bukan untuk berbuat jelek. Nabi sudah mengingatkan, wa iyyakum muhdatsati umur, jauhilah oleh kalian perkara yang baru. Ada orang yang dalam dakwahnya hanya baik-baik saja, yang tidak, artinya sunnah disampaikan tapi bid'ah tidak pula dikaji. Keduanya ada keseimbangan, sunnah dan bid'ah itu ada keseimbangan dalam kajian. Wa ma zala a'immatu sunnah, senantiasa ulama, para imam-imam sunnah atau pemimpin ulama-ulama sunnah tadi, jailan ba'da jal, generasi setelah generasi berganti silih berganti generasi ulama tadi, yad'una ila ittiba'is salafis salih, semua mereka mengajak untuk mengikuti para salafis salih. Jadi ulama-ulama sunnah mereka semuanya mengajak untuk mengikuti para as-salafus salih dan mengikuti jalan hidup mereka, mengikuti tariqihim, jalan mereka, mengambil berdalil dengan dalil-dalil mereka dan akidah-akidah mereka sesuai dengan yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yajidu fihi ma, jika mereka tidak menemukan pada keduanya, pada Al-Qur'an dan sunnah, fa bima sabata, atau yang sudah ditetapkan dari para salafus saleh dan tabi'in,
wa tabi'ut tabi'in yang dikenal dengan al-ma'ruf anhum al-imamah fi sunnah. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia istiwa, bersemayam dia, ya, naik ke langit. Maka dalam menafsirkan ayat ini banyak perkataan-perkataan, ya, banyak pendapat-pendapat. Tetapi para salaf dalam menafsirkan ayat ini, wa innama yuslaku fi hadzal maqam, hanya saja ditempuh dalam menafsirkan ayat tsumma stawa 'alal 'arsy, ditempuh dengan mengikuti mazhab salafus salih seperti Imam Malik, Auza'i, Thawri, Lais, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwa Allah itu di atas arsy. Kemudian Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan dalam kitab Tahawiyah, waqad ahbabtu an asyraha, aku lebih suka untuk menerangkan jalan yang ditempuh oleh salafus saleh dalam ibarat-ibarat yang mereka katakan. Wa ansaju ala ma, aku menempuh jalan mereka. Demikian juga Imam Az-Zahabi dalam muqaddimah kitabnya yang qayyim, yang berharga, Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar, kata beliau, fa in ahbabta ya Abdullah al-insaf, jika engkau suka ya hai hamba Allah berlaku insaf. Faqif ma'a nususil Quran, berdirilah kamu, tegaklah di atas bersama nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Thumma anzur ma qalahu sahabah. Ini kata Imam Zahabi dalam kitab mukaddimah kitabnya, bagaimana menyikapi sikap terhadap para salaf. Jika fa in ahbab, sesungguhnya aku menyukai ya Abdullah al-insaf, berdirilah, tegaklah kamu bersama nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kemudian lihatlah perkataan para sahabat dan tabi'in, dalam para imam-imam tafsir, wa ma hakauhu, apa yang mereka riwayatkan dari mazhab salaf. Kemudian fa imma an tantik bi ilmin, ya, ada kalanya kamu bicara dengan ilmu, wa imma, atau ada kalanya taskutu bi hilmin, diam dengan hilmin, dengan santun. Ada orang-orang bicara dengan ilmu, ada bicara tanpa ilmu. Ada orang diam tapi tidak santun. Orangnya nyano aja tapi tidak santun lah. Ya. Perkataan yang dalam sekali. Taskutu bihilmin. Kamu diam dengan santun. Diam tadi menyenangkan orang, dia tenang. Konyo diam tapi matonya tahu lala. Kan diamnya tidak santun. Dalam menyikapi nas-nas Al-Quran, jika sekiranya itu sudah diambil perkataan sahabat, para ulama tafsir, ya, atau yang diriwayatkan oleh para salaf, ya, kalau itu membuahkan ilmu, ya, ambil bahasa tantiku bi ilmin, bicara dengan ilmu, atau ini sikap dalam menyikapi dalil-dalil, bicara dengan ilmu atau diam dengan santun. Bicara dengan ilmu dan diam dengan santun. Faqad ihtaja al-sunnah dalam mengambil hujjah, menjelaskan untuk menampakkan masa salafus salih, di mana manhaj salaf ini tidak boleh diragukan lagi kebenarannya, bahwa ihtaju ila, butuhnya menampakkan, menzahirkan masa salaf tadi dalam bentuk pemahamannya. Wastadiluna ala aqwalihim, mereka berdalil dengan perkataan mereka,
dan mazhab mereka dengan nas-nas Alkitab dan Sunnah. Yunzilunaha ala araihim, mereka menurunkan atas pendapat-pendapat mereka. Yusrifunaha amman dalat alaihi, ini memalingkan, ini kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka berdalil juga dengan Al-Quran, berdalil juga dengan Sunnah, tapi mereka mengarahkan berdasarkan pendapatnya. Jadi kelompok-kelompok yang bertentangan dengan para salaf, dalilnya Quran Sunnah juga, tapi dalam memahaminya nya mengarahkan kepada P-nya, ya. Beribadah sampai yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu sampai yakin. Kan dalilnya Quran. Di kita ini beribadah lelah yakin awak la putih ma'rifah awak, sudah. Mereka berdalil dengan Al-Quran. Ada orang-orang yang menyimpang dari jalan agama berdalil dengan Quran juga, tapi mereka tafsirkan berdasarkan pendapat. Yakin itu para ulama salaf mengatakan makna yakin itu apa? Ya, al-maut. Beribadahlah kamu sampai mati. Ya. Beribadah sampai mati, bukan sampai yakin. Kalau lah yakin, itu tidak beribadah saja. Nah. Masuk azan. Baik, ikhwatan fiddin. Jadi orang-orang yang bertentang dengan salaf, mereka juga mengambil dari dalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah. Namun mereka turunkan dalil tadi berdasarkan pendapat mereka. Quran dia yang dibacanya, Sunnah yang dibacanya, namun mereka turunkan dalil tadi dalam memahaminya berdasarkan pendapat mereka. Nah, barangkali tercampur perkara itu, ya, talbis, tercampur yang terhak dengan yang batil, terbawa oleh kebanyakan manusia. Terbawa oleh pemahaman tadi, maka disinilah butuh manusia untuk menampakkan mazhab salaf, bagaimana para salaf dalam menyikapi hal tersebut atau pendapat tersebut. Maka para ulama di kalangan para imam-imam sangatlah mereka antusias untuk menjelaskan apa yang mereka sebutkan dan apa yang mereka katakan dari masalah-masalah akidah. Mereka mendasari perkataan mereka itu dengan perkataan orang terdahulu di kalangan sahabat, di kalangan para salaf, di kalangan sahabat dan tabi'in. Untuk apa? Untuk mengetahui pendapat yang menyelisihi hal demikian itu, bahwa ini tidaklah para salaf mengatakan. Persoalan akidah, persoalan ibadah. Adapun persoalan muamalah, ini yang tidak ada dulunya salaf melakukannya, maka ini dalilnya berdasarkan kias dan maslahat. Contoh, ini mic tidak ada di masa salaf, lampu tidak ada di masa salaf, kemudian kamera tidak ada di masa salaf. Ya. Maka di sini karena ini adalah masalah kontemporer, ulama di sini berijtihad terhadap hukum tersebut. Ya. Terhadap hukum tersebut. Kalau sekiranya ya pemahaman kita tidak benar tentang salaf, tentu nak akan kita bagaimana Nabi dahulu lah, Nabi nak berlampu, nak usah berlampu lah. Ya, bagaimana Nabi dahulu bahwa tidak pakai mic, nak usah pakai mic. Ini keliru. Kenapa? Karena ini umur dunia, masalah urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum minni, kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu dariku. Wa ana a'lamu bi umuri akhirati minkum, aku lebih tahu dengan urusan akhirat
Karena ini adalah urusan dunia, tidak berkaitan dengan din, ya, urusan dunia. Namun dalam urusan dunia ini ada aturan-aturannya, ada kaidah-kaidah secara umum. La darara wa la dirara, tidak membahayakan, tidak memudaratkan. Kemudian kalau dia memberikan maslahat, maka jelas keberadaan teknologi memberikan maslahat. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi masalah-masalah keyakinan, akidah, atau ibadah, agar tidak menyelisih salaf, kita ketahui pendapat para salaf dulu. Nanti akan kita ketahui, baru setelah itu yang berbeda dengan pendapat salaf, maka itu dianggap ketika itu adalah menyimpang. Kecuali masalah-masalah yang kontemporer, belakangan muncul yang tidak dikaji dahulunya, maka di sini ulama namanya berijtihad, ya, bersungguh-sungguh untuk membuat, inilah namanya fatwa para ulama. Ada fatwa itu tetap fatwa itu berdasarkan pendapat terdahulu, namun ada fatwa kontemporer namanya. Maka dari sini jelaslah bahwa rujuk kepada menampakkan syiar salaf ini merupakan bagian dari agama untuk membedakan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dan sikap terhadap ahlul bid'ah jelas tidak mengikuti mereka dan menjauhkan dari bid'ah-bid'ah tadi. Kapan kita bisa mengetahui itu bid'ah? Ya ketika kita sudah belajar sunnah. Kalau lah belajar sunnah, tahu kita bid'ah. Kalau tidak belajar sunnah, tidak tahu bid'ah. Makanya masyarakat kita tidak tahu bid'ah. Bid'ah dikerjakannya karena tidak belajar sunnahnya bagaimana. Yang sesuai sunnahnya bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan.